Pancasila, kembali lagi di podcast Sampan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sekarang di studio saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Dudi Hidayat MSc ya Pak? Ya. MSc. Nah ini biasa dipanggil dengan Bapak Dudi. Iya Betul. betul. Ya, Pak? Apa kabar Bapak Dudi? Baik, alhamdulillah. Mas Kris gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Pak. Terlihat Bapak sangat berseri-seri hari ini Pak. Alhamdulillah. Baru selesai makan mungkin karena. Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya mewakili tim dari podcast Sampan mengucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di tengah kesibukan Bapak. Nah, kalau kami boleh tahu Pak, sekarang lagi sibuk apa Pak? Kebetulan kami ini di Malang saat ini ada acara sosialisasi nilai Pancasila dan kaitannya dengan Sisnas Iptek. Sisnas. Jadi saya menghadiri workshop atau seminar ini. Oke Pak. Pak Dudi, selaku Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi. Betul. Berat ya Pak ya? Sangat berat. karena itu bukan hanya merumuskan Pak, tapi melakukan membuat kebijakan untuk riset, betul, teknologi dan inovasi. Ya. Sebenarnya tusinya Bapak ini apa? Ya, tusi saya di direktorat ini, kami ditugaskan untuk mempersiapkan ya bahan-bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan riset dan inovasi. Utamanya ada di dua, yaitu rencana induk pemajuan Iptek dan membuat peta jalan Iptek di Indonesia. Untuk saya sebagai direktur mempersiapkan bahannya untuk disampaikan pada deputi dan kepada kepala. Itu tugas saya sebagai direktur. Oke. Nah, Bapak kan mempersiapkan peta jalan nih Pak. Sebenarnya itu sekarang sudah ada peta jalannya kah atau sedang masih digali lagi? Masih dalam proses. Masih dalam proses. Peta jalan atau rencana pemajuan Iptek itu amanah dari Undang-Undang Sisnas Iptek ya, Sistem Nasional Iptek nomor 11 tahun 2019 bahwa pemerintah perlu menyusun rencana induk pemajuan Iptek untuk jangka panjang 25 tahun dan jangka menengah 5 tahun. Nah, semenjak BRIN disahkan tahun 2021 Oktober kemarin, kita sedang dalam proses untuk menyusun itu saat ini. Nanti dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi nanti akan ada peraturan pemerintah tentang rencana induk pemajuan Iptek nasional kita. Baik Pak. Bapak tadi kan menyebutkan tadi Bapak ini bekerja di lembaga namanya BRIN. BRIN. Apa sih BRIN itu Pak? Mungkin sobat-sobat Pancasila mau tahu nih Pak. Ya, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengintegrasikan lembaga dan kegiatan riset di Indonesia yang milik pemerintah ya. Jadi BRIN itu menggabungkan 4 LPNK riset yang dulu seperti LIPI, BPT, Batan, Lapan, plus juga balitbang di kementerian. Ya, itu tujuan dari pembentukan BRIN. Nah, kenapa pemerintah memutuskan untuk mengintegrasikan itu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset di Indonesia. Kita harapkan dengan integrasi ini pemerintah bisa mengkonsolidasikan sumber daya riset ini, baik itu sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya. Dan sejak Oktober 2021 itu sudah terjadi ya. Kita mengkonsolidasikan sumber daya manusianya, para periset, perekayasa dan berbagai fungsional yang lain, dan juga infrastruktur yang ada kita konsolidasikan. Harapannya dengan konsolidasi ini tercapai apa yang disebut dengan critical mass ya. Critical mass, jumlah tertentu yang diperlukan untuk bisa maju. Itu inti gagasannya dari BRIN ya. Oke Pak. Nah tadi Bapak menghadiri kegiatan yang berhubungan dengan research nih Pak ya, di Universitas Brawijaya. Goalsnya apa Pak? Nanti kedepannya BRIN ini bekerja sama dengan kampus-kampus pastinya. Ya. BRIN itu memiliki sebuah tujuan utama untuk membangun ekosistem riset dan inovasi di Indonesia ini. Nah, salah satu komponen utama dari sistem riset ini, ekosistem riset ini adalah perguruan tinggi. Jadi BRIN juga menggalakkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Dan salah satu program utamanya adalah bahwa kita membuka research platform kita, SDM kita bersama dengan infrastrukturnya untuk bisa diakses oleh perguruan tinggi, oleh industri gitu ya. Jadi para dosen, mahasiswa yang
ingin memanfaatkan fasilitas riset kita, itu bisa melalui program tertentu atau joint research. Dan bahkan juga BRIN punya program untuk menjadi co-promotor ya buat para mahasiswa pasca sarjana di perguruan tinggi gitu. Jadi intinya memang kita ingin membangun ekosistem riset dan inovasi ini dengan mendorong semua aktor terkait, baik itu perguruan tinggi, industri, bahkan masyarakat pada umumnya, untuk bisa terlibat ya, bisa memanfaatkan fasilitas atau infrastruktur riset dan juga SDM kita gitu. Oke. Fasilitas apa aja Pak yang ditawarkan di BRIN ini, sehingga mungkin yang Sobat Pancasila yang mahasiswa ingin melakukan riset itu bisa dimudahkan atau bagaimana Pak? Tentunya mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir ya, baik itu S1, S2 maupun S3. Ketika mereka melakukan penelitian, ya, mereka membutuhkan instrumen tertentu misalnya, nah itu bisa memanfaatkan apa yang ada di BRIN, ya, tentunya melalui sebuah sistem ya. Demikian pula mahasiswa-mahasiswa S2, S3, dan bahkan kalau mungkin S2, S3 itu ada skema co-promotor ya. Jadi para periset BRIN juga menjadi co-promotornya ya dari mahasiswa S2, S3 tersebut. Sehingga memang betul-betul periset BRIN itu membimbing mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di BRIN. Oke. Jadi risetnya bisa dilakukan di BRIN. Di BRIN. Ya, memanfaatkan fasilitas BRIN. Baik Pak, sekarang kan di dunia pendidikan itu kan banyak sekali orang-orang yang pintar ya Pak, secara intelektual. Nah, tapi rupanya di pidatonya Soekarno itu juga menyampaikan bahwa kita tuh bukan hanya pintar secara intelektual, tapi harus juga memiliki karakter yang mempunyai karakter building Pak. Maksudnya yang karakternya itu juga memang harus ibaratnya punya attitude lah gitu ya kan Pak. Nah seperti apa biar riset-riset ini tuh nggak menyimpang gitu Pak, nantinya kan bisa saja riset ini dipakai untuk hal-hal yang tidak kita inginkan gitu Pak. Betul. Apakah BRIN juga mempunyai peran atau punya sistem dalam meningkatkan karakter buildingnya yang akan menggunakan riset-riset itu nantinya Pak? Ya, pertama dalam pandangan saya, seorang periset itu sebetulnya by training ya, itu sudah memiliki nilai-nilai etik yang kompatibel dengan Pancasila. Misalnya nilai kejujuran, integritas. Ya. Kita itu tidak pernah boleh berbohong atau memanipulasi data. Kemudian kita itu harus menghargai pendapat orang gitu ya. Itu seharusnya menjadi nilai-nilai yang inherent di dalam diri periset. Dan BRIN itu punya program bahwa para periset ya itu mengikuti sebuah training pelatihan, di mana dalam pelatihan itu nilai-nilai itu juga ditanamkan, nilai-nilai etik baik saintifik maupun etik moral secara umum gitu ya. Sehingga saya termasuk yang yakin sebetulnya para periset ini dengan sentuhan sedikit saja ya dari perspektif Pancasila itu akan nyambung dengan cepat ya. Karena nilai-nilai dasar dari riset itu ya seperti saya katakan tadi ya, kejujuran, integritas, komitmen terhadap kebenaran gitu ya. Dan saya pikir itu Pancasila juga kan di sana ya. Iya betul Pak. Berarti sebenarnya Pancasila itu berkaitan erat juga ya Pak dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang periset. Ya betul. Ya tentunya saya juga sangat mendukung ya apabila para periset itu juga mendapatkan pelatihan atau diklat gitu ya dalam aspek-aspek Pancasila itu. Dan seperti saya katakan most likely begitu ya, para periset itu sudah punya bekal nilai untuk itu. Betul Pak. Ya. Oke, Bapak terakhir Pak, Bapak punya pesan apa untuk sobat-sobat Pancasila? Dan juga mungkin jangan-jangan sobat Pancasila yang lagi nonton Bapak ini mereka pengen melakukan riset gitu, ntar akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada di BRIN. Silakan Pak. Ya, pertama bangsa Indonesia ini tidak bisa maju kecuali dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan karenanya bangsa ini membutuhkan ya para periset ya termasuk tentu generasi mudanya. Sehingga kita sangat mengharapkan bahwa para generasi muda di kita ini juga tertarik masuk ke dunia riset.
harus diakui bahwa pada saat ini kita mengalami kekurangan tenaga periset. Jadi kalau saya boleh menghimbau nih kepada generasi muda terutama, mari kita mulai mencintai sains, kemudian juga menanamkan keinginan kuat ya untuk menjadi periset begitu ya. Dan saya bisa mengatakan bahwa masa depan periset itu cukup cerah di Indonesia ini ya, baik secara karir ya, dan mudah-mudahan dengan adanya BRIN, di mana BRIN mengembangkan infrastruktur, kemudian juga membangun ekosistem yang baik, para periset itu bisa berkarir dengan baik di Indonesia. Ya. Nah, sementara itu bagi teman-teman yang sedang kuliah saat ini ya, melaksanakan tugas ataupun tugas akhir, itu jangan sungkan-sungkan untuk masuk ke BRIN. Sekarang informasinya tersedia secara online, jadi bisa masuk ke situsnya, ya, mencari informasi di sana dan juga menghubungi pihak-pihak yang sudah di sana untuk bisa mengakses fasilitas infrastruktur riset yang ada di BRIN gitu. Kita memiliki sistemnya secara online gitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Dudi sudah mau hadir di studio kita hari ini. Saya mau menutup. Terima kasih. Ini Pak, mau menutup podcast hari ini dengan sebuah pantun. Wah, pantun. Boleh ya Pak ya? Silakan. Saya paling tidak bisa tuh pantun. Nanti kalau misalnya saya itu Bapak bilang cakep gitu ya Pak. Baik Pak. Pergi ke Jawa sama sahabat akrab. Cakep itu. Oke. Pulang-pulang jadi wakil kepala. Cakep. Jangan lupa di like and subscribe. Sampai jumpa dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Dudi. Mas,